Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Estetika Timur Persia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Den Pratiwi dan teman saya Wenda Reza Moris dan Salma Livia Azrina Grande. Perkembangan sejarah seni Persia. Yang pertama adalah masa prasejarah. Periode prasejarah yang panjang di Iran diketahui terutama dari pekerjaan penggalian yang dilakukan di beberapa tempat penting yang mengarah pada kronologi periode yang berbeda. Masing-masing jenis ditandai dengan perkembangan jenis keramik, artefak, dan arsitektur tertentu. Yang kedua adalah masa Neolitik. Selama periode ini, peralatan kasar pembuat tembikar menghasilkan tembikar mentah dan mangkuk besar berbentuk tidak beraturan. Ini digambar dengan garis-garis horizontal dan vertikal yang meniru pekerjaan keranjang. Selama bertahun-tahun, alat pembuat tembikar meningkat dan cangkir muncul berwarna merah, di mana serangkaian burung, babi hutan, dan ibex digambarkan dengan garis hitam sederhana. Yang ketiga ada elam. Pekerjaan logam elam sangat berhasil. Ini termasuk misalnya patung perunggu Nafirisa seukuran aslinya, istri penguasa abad ke-19 sebelum Masehi, Untas Nafirisa, dan vas perak paleo elamit dari Marv Dasht, dekat Persepolis. Dihiasi dengan sosok berdiri seorang wanita mengenakan jubah kulit domba yang membawa sepasang alat musik, mungkin memanggil para penyembah ke cangkir silindernya. Jubah kulit domba wanita ini menyerupai gaya Mesopotamia. Yang keempat ada periode Luristan, di mana perunggu Luristan paling umum adalah ornamen kuda dan ornamen harnas. Seni Luristan Persia tidak menunjukkan permuliaan kepahlawanan dan kebrutalan manusia, tetapi bersenang-senang dalam monster bergaya imajiner, di mana panggilan peradaban Asia kuno ini terasa. Yang kelima ada para Achaemenid. Achaemenid dimulai pada 549 tahun sebelum Masehi ketika Cyrus Agung menggulingkan Raja Medo Astyages. Cyrus menciptakan sebuah kerajaan yang membentang dari Anatolia ke Teluk Persia, menggabungkan kerajaan kuno Asyur dan Babel. Darius Agung 522-486 tahun sebelum Masehi yang menggantikannya setelah berbagai gangguan kemudian memperluas batasan-batasan kekaisaran. Sisa-sisa pecahan istana Kores di bawah pasar gadai di Fars menunjukkan bahwa Kores menyukai gaya konstruksi yang monumental. Dia memasukkan dekorasi berdasarkan sebagian pada Urartian, sebagian pada seni Asyur, dan Babilonia yang lebih tua karena dia ingin kerajaannya muncul sebagai pewaris sah Urartu, Asur, dan Babel. Keenam adalah periode Helenistik. Setelah Alexander menaklukkan kekaisaran Persia 330 tahun sebelum Masehi, seni Persia mengalami revolusi. Orang Yunani dan Iran tinggal bersama di kota yang sama, di mana perkawinan campur menjadi hal biasa. Dengan demikian, dua konsep kehidupan dan keindahan yang sangat berbeda diadu dengan satu sama lain. Yang ketujuh ada Parsia. Pada tahun 250 sebelum Masehi, orang-orang Parsia baru Iran memproklamasikan kemerdekaan mereka dari Seleukos dan membangun kembali kekaisaran timur yang meluas ke Efrat. Penaklukan kembali negara oleh Parsia membawa kembalinya tradisionalisme Iran secara perlahan. Tekniknya menandai hilangnya bentuk plastik, sosok-sosok yang kaku, seringkali berhiaskan permata, mengenakan kostum Iran dengan gorden yang ditekankan secara mekanis dan monoton. Sekarang secara sistematis ditampilkan menghadap ke depan, yaitu langsung ke penonton. Selama periode Parsia, Iwan menjadi bentuk arsitektur yang tersebar luas. Ini adalah aula besar terbuka di satu sisi dengan langit-langit berkubah tinggi. Sasanid. Periode Sasania 224-633 tahun Masehi menyaksikan pencapaian terbesar peradaban Persia dan merupakan kerajaan besar Iran terakhir sebelum penaklukan Muslim. Dinasti Sasanid seperti Achaemenid berasal dari provinsi Fars. Mereka melihat diri mereka sebagai penerus Achaemenian setelah selingan Helenistik dan Parsia.
dan menganggapnya sebagai peran mereka dalam memulihkan kebesaran Iran. Dalam hal-hal tertentu, ia mengantisipasi fitur-fitur yang dikembangkan kemudian dalam periode Islam. Semua dicirikan oleh Iwan berkubah barel yang diperkenalkan pada periode Parsia, tetapi sekarang mencapai proporsi yang sangat besar, terutama di Ctesiphon. Lengkungan aula berkoba besar Ctesiphon yang dikaitkan dengan pemerintahan Shapur memiliki rentang lebih dari 80 kaki dan mencapai ketinggian 118 kaki dari tanah. Arsitektur pastilah menjadi penjamin sebagai kekhasan arsitektur Sasanid. Struktur mewah ini menarik arsitek di kemudian hari dan telah dikagumi sebagai salah satu bagian paling penting signifikan dari arsitektur Persia. Beberapa istana di alam aula penonton yang terletak seperti virus abad di sebuah ruangan yang Ciri-ciri karya seni Persia. Yang pertama adalah penggambaran sosok manusia secara statik tanpa modeling atau peragaan. Lalu sifat individu dari masing-masing sosok ditonjolkan dengan kuat seperti yang dijumpai. Lalu yang ketiga, motif ornamen hiasan yang disertakan dalam ilustrasi tersebut beragam. Lalu pemilihan warna yang digunakan dipilih dengan tujuan menciptakan harmoni dan juga keseimbangan di ruang otonom. Lalu yang kelima, ornamentasi yang digunakan dalam ilustrasi menggunakan gaya arabeska. Lalu yang keenam, penentu dari bobot ilustrasi adalah bangunan geometrisnya, bukan kemiripan antara gambar dan kenyataan. Selanjutnya ada contoh-contoh seni Persia. Pertama ada kaligrafi. Kaligrafi Iran memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bentuk tulisannya yang dibuat agak miring dan cukup rumit. Selain itu, warna yang digunakan untuk membuat karya seni juga lebih cenderung mengandung unsur warna hitam atau gelap. Kedua ada arsitektur. Arsitektur kebangkitan di Masjid Persia dan bangunan Kuba terjadi pada masa dinasti Safawi. Ketika Shah Abbas, ciri khas Kuba Persia yang memisahkan mereka dari kubah-kubah yang dibuat di dunia Kristen atau Kekaisaran Ottoman dan Mughal adalah ubin warna-warni yang menutupi bagian luar kubah mereka seperti interior. Ketiga ada Master of Animal. Selanjutnya ada Persian art di zaman kuno mencerminkan kegemaran mereka untuk menggambarkan realitas kehidupan dan sejarah mereka dengan jelas, tidak rumit dalam pesan yang ingin disampaikan oleh karya seni. Selanjutnya ada Persian pottery, adalah tembikar yang dibuat oleh seniman Persia dan sejarahnya kembali ke zaman Neolitik awal. Pertanian memunculkan pemanggangan tanah liat dan pembuatan peralatan oleh orang-orang Iran. Selanjutnya ada Persepolis, adalah kota didirikan oleh Kekaisaran Achaemenid, Kekaisaran Persia Persia pertama di Iran. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.